Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antika Priandini dari Prodi Matematika ingin menjelaskan tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Yang pertama adalah pengertian, dimulai dari pengertian demokrasi. Demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti penduduk dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi itu adalah kekuasaan atau kedaulatan. Kekuasaan tertinggi berada di keputusan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Jadi itu maksudnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Beberapa ahli ini mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian demokrasi ini. Yang pertama ada Sidney Hook. Dia mengungkapkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Berbeda lagi dengan pendapat Joseph Schumpeter. Dia mengungkapkan bahwa demokrasi itu merupakan suatu perencanaan institusional yang mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Berbeda lagi dengan Philip C. Schumpeter dan Terry Lias Carl. Dia mengungkapkan bahwa demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan ini dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Berbeda lagi pendapat dengan Henry B. Mayo. Dia mengungkapkan bahwa demokrasi ini merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum itu ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berskala dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis itu ada 4, yaitu konstitusional, yang berarti adalah prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak, dan kepentingan rakyat itu diatur dan ditetapkan dalam konstitusi. Yang kedua adalah perwakilan. Perwakilan itu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diwakilkan kepada beberapa orang. Yang ketiga adalah pemilu atau pemilihan umum. Ini adalah kegiatan politik untuk memilih anggota-anggota parlemen. Nah, yang terakhir ini ada kepartaian, di mana partai politik itu adalah media sarana antara dalam politik pelaksanaan demokrasi. Yang selanjutnya adalah perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada demokrasi pada periode 1945 sampai periode 1959 atau yang disebut demokrasi parlementer. Selanjutnya ada periode 1959 sampai 1965 disebut Orde Lama atau demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada periode 1965 sampai 1998 masa Orde Baru yang disebut demokrasi Pancasila. Dan selanjutnya ada periode 1999 sampai sekarang yang disebut masa reformasi. Selanjutnya adalah tentang HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian hak asasi manusia atau HAM. Nah, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.
Nah, itu salah satu contoh dari undang-undang yang mengatur tentang HAM ini adalah pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang isinya adalah seperangkat hak manusia yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintah dan setiap orang dalam kehormatan serta perlindungan hakikat martabat manusia. Ciri-ciri pokok HAM. HAM itu tidak perlu diberikan. Jadi HAM itu melekat sejak manusia itu lahir ke dunia. HAM itu tidak bisa dilanggar. Siapapun tidak bisa melanggar HAM. HAM itu berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Perkembangan pemikiran HAM. Di generasi pertama, berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua menyebutkan bahwa pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga itu dikatakan sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi keempat itu yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Selanjutnya adalah hubungan antara demokrasi dan HAM. Demokrasi ini berkaitan erat dengan HAM, itu karena makna terdalam dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.